Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tafsiran Quran surah Al-Isra ayat 78 sampai 80. Namun sebelum itu saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. Silahkan disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Shadaqallahul azim. Baik, kita lanjutkan. Tadi saya telah membacakan ayat dari surah Al-Isra ayat 78 sampai 80. Sekarang kita lihat penerjemahannya setiap perkata. Ya, kita mulai. Yang pertama ada kata aqimis sholata, dirikanlah salat. Liduluki syamsi, karena tergelincir matahari. Ila ghasaqil lail, sampai gelap malam. Wa qur'anal fajri, dan bacaan fajar atau subuh. Inna qur'anal fajri, sesungguhnya bacaan fajar atau salat subuh, kana mashhuda, adalah disaksikan. Selanjutnya, wa minal laili, dari sebagian malam. Fatahajjad bihi, tahajudlah kamu dengannya. Nafilatan, sebagai tambahan. Laka, bagimu. Asa, mudah-mudahan. Ayyab'atsaka, supaya akan membangkitkanmu Rabbuka, Tuhanmu, maqaman, tempat mahmuda, yang terpuji. Selanjutnya, wa qur rabbi, dan katakanlah Rabbi, ya Tuhanku, adkhilni, masukkanlah aku, mudkhala, kepada tempat masuk, sidqin, yang benar. Wa akhrijni, dan keluarkanlah aku, mukhraja, kepada tempat keluar, sidqin, yang benar. Waj'alli, dan jadikanlah aku, min ladunka, dari sisi engkau, sultanan nasira, kekuasaan yang menolong. Baik, sekarang kita lihat terjemahan keseluruhannya, yaitu ayat 78. Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh, sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Selanjutnya ayat 79, dan pada sebahagian malam hari, sembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu.
Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Ayat 80. Dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Baik, selanjutnya kita akan jelaskan maksud dari ayat ini, yaitu di dalam ayat ini dijelaskan tentang kewajiban melaksanakan khususnya melaksanakan sholat, khususnya waktu-waktu sholat yang tertentu, yaitu ayat ini terdapat setelah ayat-ayat yang menjelaskan tentang makar yang dilakukan oleh orang musyrik. Posisi ini bisa kita tahu maknanya sebagai salah satu antisipasi utama untuk menghadapi makarnya orang musyrik dengan mendirikan sholat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat ini disebutkan tentang waktu sholat, waktu mendirikan sholat. Sholat yang dilaksanakan dikarenakan setelah tergelincirnya matahari, yaitu liduluki syams. Jika matahari itu sedang berada di tengah, pas di atas kepala kita, maka dan ketika tergelincir, yaitu ila ghasakil lail, tergelincir agak condong sedikit ke dari dalaka, duluk, tergelincir. Nah, jika dikaitkan dengan matahari berarti tenggelam, menguning, tergelincir dari tengah. Jadi mengandung dua makna sekaligus. Bisa tergelincir dari tengah, bisa juga menguning atau tenggelam. Dengan demikian, liduluki syams dimaknai dengan sholat asar. Yang tadi liduluki syams dimaknai dengan sholat asar. Dan apabila sudah mulai menguning atau tenggelam, itu merupakan sholat zuhur dan asar. Nah, apabila matahari itu sudah mulai tergelincir dan mataharinya sudah mulai menguning, itu menandakan waktu sholat zuhur dan sholat asar. Jadi mengisyaratkan dua waktu sholat tersebut. Kalau malam, dua waktu yaitu sholat zuhur dan asar itu ketika matahari tergelincir, dan ketika matahari tenggelam itu sholat maghrib, dan ketika menguning sudah mulai cahaya matahari itu sudah mulai memudar, maka itu dinamakan dengan sholat asar. Jadi ayat ini berisi tentang waktu sholat, bahkan tiga waktu sholat sekaligus. Ayat ini dalam satu ungkapan mengandung makna yang luas, yaitu liduluki syams ila ghasakil lail wa Qur'an al-fajar. Jadi ada tiga waktu sholat yang ada di sini, yaitu sholat zuhur, asar, dan maghrib. Kemudian ila ghasakil lail, yaitu gelap malam. Waktu itu angkasa dipenuhi dengan kegelapan. Jadi maksudnya adalah sholat isya. Apabila
malamnya sudah sempurna, maka kita melaksanakan sholat isya di sana. Kemudian wa Qur'an al-Fajar, di situ disebutkan bacaan fajar, yaitu waktu sholat subuh. Jadi ayat ini menjelaskan tentang waktu-waktu sholat secara lengkap. Ada tadi sholat zuhur, asar, maghrib, isya, sampai dengan subuh. Ayat ini apabila dimaknai secara mendalam, kelihatan di dalam Al-Quran itu menjelaskan waktu sholat. Maka kita wajib mendirikan sholat karena tergelincirnya matahari bergulir, kemudian dari cahayanya biasa menjadi kuning, kemudian tergelincir lagi ujungnya sehingga menjadi gelap. Nah, dan selanjutnya itu ada kata Innal Qur'an al-fajri kana mashhuda. Innal Qur'an al-fajri kana mashhuda. Bacaan subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Makanya sholat subuh ini sholat yang paling istimewa. Karena memang sholat subuh ini diberi penekanan. Terutama karena ini merupakan sholat yang paling berat, terutama bagi orang-orang yang munafik. Sehingga dijelaskan keistimewaannya, ingatlah sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Jadi ini merupakan dorongan kepada manusia untuk melaksanakan sholat subuh. Kemudian kita lihat pada ayat 79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi dalam ayat ini kita disuruh untuk melaksanakan sholat sunnah. Jadi pada ayat sebelumnya kita disuruh untuk melakukan sholat wajib. Nah, sekarang dalam ayat 79 ini kita diperintahkan untuk mengerjakan sholat sunnah, yaitu sholat yang dimaksud sholat sunnah di sini adalah sholat tahajud. Fatahajjat bihi, tahajudlah kamu, karena sholat tahajud ini merupakan sholat sunnah yang utama, yaitu sholat malam, sholat tahajud. Nafilatan lak, sebagai tambahan bagimu, yaitu maksudnya tambahan ibadah bagi kita. Kemudian ada asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Tuhanmu memberikanmu atau mengangkat derajatmu. Sholat ini dinamakan sholat malam karena memang dilaksanakan pada malam hari. Ada yang berpendapat bahwa jika sholat tahajud itu harus tidur terlebih dahulu ketika ingin melaksanakannya. Hal ini disebutkan oleh Al-Qurtubi. Selanjutnya itu asa. Asa itu dalam ayat ini dimaknai dengan sebuah harapan. Jika dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita berharap Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita ketika sudah melaksanakan salat tahajud. Ya, ada selanjutnya ayat 80. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Dikatakan dalam ayat ini, setelah sholat wajib dan sunnah, maka kita diperintahkan untuk berdoa. Doanya kita minta kepada Allah agar kita dimasukkan ke tempat masuk yang benar dan dikeluarkan dari tempat keluar yang benar.
Dan kita meminta juga diberikannya kekuatan dalam mengokohkan diri kita menuju jalan yang benar dan membantu kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Nah, kita meminta juga ditempatkan di tempat yang paling terpuji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita bisa lihat dalam penafsirannya, sholat yang dijelaskan tadi di dalam ayat itu ada 5 sholat, yaitu sholat yang berkesinambungan. Sesudah tergelincirnya matahari condong dari pertengahan langit, liduluk dari dalaka. Jika dikaitkan dengan matahari berarti tenggelam, menguning, tergelincir dan dari tengahnya. Nah, apabila matahari sudah mulai terik di atas kita, maka itu menandakan sholat zuhur. Dan apabila sudah mulai condong, sudah condong dan mulai tergelincir, itu akan memasuki sholat asar. Dan apabila matahari telah tenggelam, itu menandakan sudah masuknya sholat maghrib. Dan apabila sholat langit dipenuhi dengan kegelapan, maka itu sudah masuk sholat isya. Nah, wasakil lail, kegelapan malam. Angkasa dipenuhi dengan kegelapan, maka waktunya adalah sholat maghrib dan isya. Ya, selanjutnya di sini ada sholat fajar. Waktu sholat fajar maksudnya ialah sholat subuh. Nah, keistimewaannya tadi telah disebutkan bahwa sholat ini disaksikan oleh semua para malaikat. Semua bacaannya jahar, dan sholat ini merupakan sholat terberat bagi orang yang munafik. Nah, ada juga tadi disebutkan bahwasanya kita disuruh untuk melaksanakan sholat sunat tahajud. Sholat sunnah yang paling utama, yaitu sebagai tambahan ibadah bagi kita untuk meninggikan derajat kita. Dan pelaksanaannya kita harus tidur terlebih dahulu untuk supaya kita bisa melaksanakannya. Sholat tahajud ini dinamakan sholat lail atau malam karena dilakukan di malam hari, ketika waktunya orang sudah tidur, terlelap tidur. Nah, selanjutnya ada semoga Allah kita diangkat ke tempat yang terpuji. Nah, adapun kesimpulan pendidikan yang dapat kita ambil dari Quran Surah Al-Isra ayat 78 sampai 80 ialah yang pertama pendidikan ibadah, sholat. Yang pertama itu jenis sholat, ada wajib dan sunnah. Wajib tadi ada zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Sedangkan sholat sunnah yang disebutkan dalam ayat ini adalah sholat tahajud. Dan adapun manfaat yang terdapat pada sholat sunnah tersebut ialah terangkatnya derajat kita dan kita merasa tenang dalam menghadapi masalah apapun. Nah, mungkin sekian penjelasan dari Quran Surah Al-Isra ayat 78 sampai 80. Semoga teman-teman sekalian paham akan penjelasan saya, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.